Nova Arianto murka, media Malaysia ejek Timnas U17 kalah telak atas Korea Utara. Timnas Indonesia U17 mengalami kekalahan yang mengecewakan melawan Timnas Korea Utara. Pertandingan yang berlangsung dengan intens ini tidak hanya menyisakan perasaan kecewa di kalangan pendukung, tetapi juga menimbulkan berbagai analisis mendalam mengenai performa dan kesiapan tim remaja Indonesia dalam menghadapi persaingan internasional. Pertandingan kualifikasi ini diadakan sebagai bagian dari upaya Timnas U17 untuk meraih tiket ke turnamen Piala Dunia usia dini. Setiap laga tentu menyimpan banyak harapan, baik dari para pemain maupun dari para pelatih dan pendukung sepak bola tanah air. Di balik persiapan yang matang dan latihan intensif, Timnas U17 diharapkan bisa menunjukkan peningkatan performa dan strategi yang mampu bersaing dengan tim-tim dari negara lain. Pada hari pertandingan, atmosfer di stadion terasa sangat mendukung, meskipun pada akhirnya hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan ekspektasi. Timnas Korea Utara, yang dikenal memiliki kedisiplinan dan taktik yang terorganisir, mampu mendominasi pertandingan sejak awal. Berbagai kesalahan dalam lini pertahanan dan kurangnya improvisasi di lini serang menjadi beberapa faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia U17 tertinggal sejak babak awal. Babak pertama. Pada babak pertama, Timnas Korea Utara tampil sangat agresif. Mereka sukses menembus lini pertahanan Indonesia beberapa kali dengan kombinasi serangan cepat dan operan akurat yang mengakibatkan kelelahan para pemain muda Indonesia. Meskipun Timnas Indonesia berupaya merespon serangan lawan dengan meningkatkan intensitas permainan, koordinasi antar pemain belum sepenuhnya menyatu sehingga peluang untuk mencetak gol sulit direalisasikan. Babak kedua. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U17 terlihat mencoba mengubah strategi dengan menambah jumlah pemain di lini tengah untuk membantu mengamankan pertahanan dan mencari celah serangan balik. Namun, meskipun ada beberapa momen yang menjanjikan, eksekusi dari strategi tersebut tidak berjalan optimal. Timnas Korea Utara terus menunjukkan ketenangan dan konsistensinya dalam menekan, sehingga akhirnya menambah keunggulan skor melalui gol kedua dan ketiga yang disepak sebagai penutup laga. Kekalahan ini membuka mata banyak pihak terkait beberapa aspek teknis dan mental yang harus diperbaiki oleh Timnas Indonesia U17. Pertahanan yang rentan. Banyak momen dalam pertandingan menunjukkan bahwa sistem pertahanan Timnas Indonesia masih memiliki celah. Kesalahan individu serta kurangnya komunikasi antar pemain menjadi alasan utama kebocoran pertahanan yang dimanfaatkan oleh lawan. Keterbatasan kreativitas di lini tengah. Di sisi tengah, kurangnya kreativitas dalam menciptakan peluang gol menjadi kendala tersendiri. Meskipun terdapat beberapa usaha untuk melakukan pergerakan cepat, penyusunan serangan yang berkesinambungan belum dapat terrealisasi dengan baik. Pengelolaan emosi dan tekanan. Kekalahan dalam laga penting seperti ini tentunya memberikan tekanan mental yang berat bagi para pemain muda. Para pelatih pun menekankan pentingnya pengelolaan emosi sebagai bagian dari proses pembelajaran, agar setiap pengalaman, baik kemenangan maupun kekalahan, dapat dijadikan bekal untuk mengembangkan diri lebih jauh di kancah internasional. Sesaat setelah pertandingan, pelatih Timnas Indonesia U17 menyampaikan keterbukaan terkait evaluasi yang akan dilakukan. Menurutnya, kekalahan kali ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki beberapa aspek dalam permainan. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain. Tim pelatih bersama para asisten dan analis sepak bola akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi dan pelaksanaan permainan pada hari tersebut. Evaluasi ini mencakup analisis taktis, peninjauan ulang formasi, serta pemahaman terhadap kekuatan dan kelemahan tim sendiri. Selain aspek taktis, pembinaan mental kepada para pemain diharapkan menjadi fokus utama. Para pemain diharapkan dapat belajar mengelola tekanan, terutama ketika harus berhadapan dengan lawan yang memiliki tingkat kedisiplinan tinggi seperti Korea Utara. Persiapan fisik juga akan ditingkatkan guna memastikan stamina dan ketahanan pemain dalam menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Pelatih menekankan bahwa meskipun kekalahan ini terasa berat, penting bagi para pemain untuk tidak kehilangan semangat. Kekalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita harus bangkit, belajar dari kesalahan, dan kembali lebih kuat. Setiap kekalahan memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi perjalanan kita ke depan, ujar sang pelatih dalam konferensi pers pasca pertandingan. Kekalahan ini memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan para pengamat sepak bola nasional. Banyak pihak menyayangkan performa Timnas Indonesia U17 yang belum menunjukkan daya saing di level internasional. Di media sosial, para pendukung sepak bola mengungkapkan kekecewaan mereka, meski sebagian masih tetap memberikan dukungan dan semangat bagi para pemain muda. Para ahli sepak bola di tanah air juga mengajak untuk melihat sisi positif dari setiap kekalahan.
Mereka menilai bahwa pengalaman melawan tim seperti Korea Utara, yang memiliki catatan bermain yang solid, adalah peluang penting bagi para pemain untuk mengenal standar kompetisi internasional dan mengetahui area mana saja yang perlu diperbaiki. Di tingkat manajemen, pihak pengurus sepak bola diharapkan dapat segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk perbaikan di masa mendatang, mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan fasilitas latihan, hingga kerjasama yang lebih erat antara pelatih dan pengurus dalam mengembangkan potensi para pemain. Kekalahan Timnas Indonesia U17 ini juga memiliki implikasi tersendiri di kancah internasional. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia merupakan ajang ukur yang menunjukkan kemampuan tim remaja untuk bersaing dengan lawan dari negara lain. Hasil pertandingan ini memberi sinyal bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan agar Timnas Indonesia U17 mampu menunjukkan performa terbaik mereka di turnamen-turnamen internasional berikutnya.